Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 9 atau Managing Files. Di bab 9 ini terdapat 10 materi yang akan kita bahas. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, jadi kita harus berkenalan terlebih dahulu nih dengan direktori ataupun file-file yang terdapat pada Linux. Nah, jadi untuk gambarannya itu seperti ini ya. Jadi yang paling atas ini terdapat yang namanya slash atau kita sebutnya itu root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia. Karena tidak akan ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman nggak usah pusing dulu tentang bin, spin, home, temporary, dan lain-lain. Untuk basic, teman-teman cukup paham tentang home directory dan juga USR. Nah, jadi USR itu merupakan file ataupun directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu nanti diletakkannya itu pada directory USR. Jadi kalau disamakan dengan Windows, USR itu sama seperti program file. Jadi di sini saya akan coba buka File Explorer. Yang ini ya, File Explorer. Lalu teman-teman bisa scroll. Yang ini ya, yang OSC. Klik. Nah, ada program files ya, yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Kita coba klik. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan diletakkan di program file. Lalu yang kedua ada home. Home merupakan directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu, nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian server, kita baru memiliki satu user tuh. Kalau saya username-nya Zara. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Zara. Nah, jadi yang paling penting itu hanya dua itu ya. Dan ada lagi yang namanya directory etc. Cuma tidak ada pada gambaran kali ini. Yang mana etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengonfigurasi sebuah server pada Linux kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian saya. Saya akan klik dulu ini, kemudian saya masukkan password, lalu klik sign in. Oke, kita akan masuk ke file ya. Klik activities yang ada di pojok kiri atas. Lalu ketikkan files. Yang ini ya. Nah, di sini ketika teman-teman buka files, itu defaultnya teman-teman akan langsung diarahkan ke directory home. Seperti ini ya, directory home yang mana terdapat directory-directory lainnya. Loh, bukannya tadi katanya kalau misalnya kita buka home itu semua user yang ada akan terlihat. Lalu mana usernya? Untuk melihat user pada directory home, kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Bagaimana caranya? Caranya itu teman-teman bisa klik other locations. Lalu di sini terdapat slash ya di pojok kanan. Karena lambang dari root sendiri itu slash. Jadi teman-teman langsung klik aja. Oke, di sini banyak sekali ya file-file penting yang akan kita pelajari nantinya. Ada bin, boot, dev, etc, dan lain-lain. Nah, jadi ketika saya klik home, dia akan memunculkan nama user saya, yaitu Azah. Kemudian klik ini. Nah, teman-teman juga bisa ngecek parent directory-nya, yaitu dengan klik yang ini, segitiga kebalik ini, kemudian klik properties. Oke, di sini belum ada parent directory-nya ya, karena saya belum masuk ke directory manapun. Kita close. Jadi saya akan coba masuk ke home. Nah, di sini saya akan klik yang lambang segitiga terbalik ini, kemudian klik properties. Nah, parent foldernya adalah slash atau root. Kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena sekarang saya berada di directory home,
Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau directory home pada parameter parent folder, caranya kita close dulu, lalu masuk ke home seperti itu, lalu kita klik yang lambang segitiga ini, kemudian klik properties. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa parent directory-nya adalah home ya. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari tentang basic command ataupun perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux, dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi kita akan pelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Kalau misalnya di file itu biasa teman-teman tinggal klik aja. Misal teman-teman mau masuk ke directory home, itu teman-teman tinggal klik home. Terus kalau teman-teman mau masuk ke directory bin, teman-teman tinggal klik aja. Sedangkan kalau di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd dan juga terdapat pwd. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan pelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya di file biasa itu teman-teman tinggal klik-klik aja. Misal teman-teman mau masuk ke directory home itu teman-teman tinggal klik home. Lalu ketika teman-teman mau masuk ke directory bin, teman-teman tinggal klik aja. Sedangkan kalau misalnya di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misal mau masuk ke home, cd spasi home. Lalu ketika mau masuk ke bin ya cd spasi bin. Dan juga terdapat pwd, yang mana ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita sudah sampai 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linux lagi, dan kita ingin melihat nih sekarang saya berada di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia nanti akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Nah, lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada directory home, itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls/home, dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi ini kita coba saja. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan file, dia akan defaultnya langsung menampilkan directory home ya. Begitu juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home itu terdapat lambang seperti ini ya, user kita. Ini dia di belakang $. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam root. Jika di file itu kita cukup masuk ke other location saja, lalu klik root atau slash. Sedangkan kalau misalkan di CLI kita harus masukkan dulu perintah su dan enter, lalu masukkan password yang sudah kita buat pada proses instalasi kemarin. Nah, di sini saya ingin masuk ke dalam home directory-nya root, yaitu pada folder root. Kalau di file biasa itu cukup diklik saja, namun harus masukkan password. Seperti ini tadi saya sudah masukkan passwordnya. Passwordnya itu password root yang sudah teman-teman masukkan ya di saat teman-teman melakukan proses instalasi. Lalu kalau misalkan di CLI itu teman-teman bisa masukkan perintah cd spasi /root, kemudian enter. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root. Bagaimana cara melihatnya? Caranya itu teman-teman bisa ketikkan pwd dan enter seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isinya. Nah, karena foldernya empty atau kosong, pada folder ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu dia tidak akan memperlihatkan apapun. Di sini saya akan coba masuk ke directory home. Di sini saya ketikkan cd spasi /home, lalu enter. Di sini saya berada di home. Ketika saya pwd,
Di sini tulisannya saya berada pada directory home, dan dia akan menampilkan folder Azah. Jadi ini kita pastikan melalui files. Di sini saya back, lalu saya masuk ke folder home. Nah, betul ya, dia akan menampilkan directory Azah. Nah, bagaimana jika saya masuk ke dalam root lagi ya, ke dalam slash. Kalau saya tadi masuk ke dalam home directory-nya root, yaitu ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam rootnya. cd spasi slash enter. Lalu saya akan ls dan enter. Kalau di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti bin, boot, dev, etc, dan lain-lain. Kita akan pastikan pada CLI apakah sama. Ini tadi saya sudah ls dan hasilnya seperti ini. Jadi betul ya, terdapat bin, home, boot, dev, etc, dan lain-lain. Jadi untuk masuk ke dalam directory seperti ini, teman-teman harus menggunakan perintah cd kalau di dalam terminal. Jadi ketikkan cd spasi slash run dan enter. Lalu kita coba pwd untuk memastikan di mana kita berada. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang berada pada directory run. Dan untuk melihat apa saja filenya itu teman-teman ketikkan saja ls enter. Oke, ini udah sangat banyak ya. Begitu juga dengan yang tadi files juga banyak. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, jadi apa itu absolute versus relative path? Absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory dengan masukkan nama directory-nya, lalu mengawalinya dengan slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu directory, kita harus mengawali dengan slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root. Jadi apa maksudnya? Dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Sebagai contoh, di sini saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slash. Yang mana berarti ketika saya berada di dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, maka saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd slash bin. Kenapa? Karena directory bin dan juga lib itu dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung melompat ke dalam directory bin, yang mana saya berada di dalam home. Ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd slash bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory USR. Ketika saya sedang berada di directory USR dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash atau root. Jadi ketika saya sedang berada di USR, kalau saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintahnya dengan cd lib, begitu saja. Oke, kita akan coba praktekkan pada terminal. Oke, seperti ini. Nah, pada dasarnya kita akan diarahkan ke home directory-nya. Jadi pada CLI saya akan ls enter. Kita lihat apakah sama directory-nya dengan file aslinya. Oke, sama ya, terdapat desktop, terdapat dokumen, download. Nah, sekarang saya akan masuk ke directory root dengan klik other locations, lalu klik yang slash. Begitu juga dengan CLI-nya, saya akan masukkan command su dan enter, lalu masukkan password terlebih dahulu, enter, lalu saya akan masuk ke dalam directory slash yaitu dengan perintah cd spasi slash dan enter. Nah, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache itu kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui directory di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path. Itu mengawalinya dengan lambang slash ya. Jadi ketikkan cd spasi slash etc slash apache 2, kemudian enter. Oke, ini bisa ya, kita sudah masuk ke dalam directory Apache dengan memasukkan perintah pwd untuk mengetahui di mana lokasi kita berada, yang akan memunculkan di mana directory kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root
kita coba masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Kita coba masukkan print command cd spasi Apache 2, kemudian enter. Oke, tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash atau disebut dengan relative path, dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Apache, kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash, dan ini dinamakan dengan relative path, dan barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path itu tidak boleh lompat ya. Misal kita ingin masuk ke dalam bin, kita yang ingin menggunakan relative path, kita harus berada di user atau directory usr terlebih dahulu. Dia tidak bisa ketika kita sedang berada di home, kita ingin masuk ke dalam bin. Tapi kita bisa menggunakan relative path atau perintah yang tidak menggunakan slash. Mungkin itu saja untuk pembahasan absolute versus relative path. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu spesial karakter, yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi ini kita masuk terlebih dahulu ke dalam terminal. Saya akan menjelaskan yang lambang lengkung ini ya, yang sebelahnya tanda dolar, ataupun karakternya ada di sebelah angka 1 kalau di keyboard laptop, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa ketikkan pwd dan enter, dan saya sekarang sedang berada pada home/azah. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Kenapa masih belum ada lambang lengkung seperti ini? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukanlah pada /home/azah atau /home/user. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama root seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul. Yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory pada nama home. Lalu saya akan keluar dari root ya, saya clear. Lalu yang kedua, terdapat karakter dolar seperti ini ya, yang mana ini melambangkan bahwa saya sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak user pada CLI-nya. Jadi bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita berada pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang yang ketiga, yaitu lambang pagar yang merupakan lambang pada root. Oke, terdapat lambang pagar ya, yang mana ini menandakan bahwa akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apa saja pada Linux kita. Jadi selama CLI teman-teman memiliki pagar atau terdapat lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Nah, lalu terdapat titik seperti ini melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya ls spasi titik, maka akan menunjukkan isi file dari directory yang sekarang. Saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan masuk ke dalam slash dengan mengetikkan cd spasi slash. Ini saya akan coba ls. Berarti saya meminta untuk melihatkan seluruh file yang ada pada directory yang sekarang, yaitu pada directory slash. Ada apa aja pada directory slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam cd spasi etc, lalu enter. Nah, lalu terdapat juga lambang yang kelima, yaitu titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya. Nah, directory sebelum etc ini apa? Yaitu slash, directory slash seperti ini. Lalu saya akan mencoba untuk masuk ke dalam directory yang ada pada etc. Lalu saya akan coba ls. Nah, ini akan terdapat directory Apache. Oke, kita bisa clear untuk semuanya ini. Saya akan masuk ke dalam directory cd Apache 2. Nah, saya akan pwd. Sekarang saya berada di Apache 2.
Jadi ketika kita masukkan perintah cd spasi titik-titik, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Nah, kita masuk ke dalam etc. Nah, etc merupakan parent directory-nya Apache 2. Jika saya masukkan perintah cd spasi titik-titik seperti ini, berarti saya kembali ke parent directory. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Yang mana pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch ya. Jadi spesifiknya itu kita akan membuat file deteksi atau file teks pada Linux dengan perintah touch. Oke, langsung saja kita masuk ke Debian pada terminal ya. Di sini saya sedang berada di home directory. Kalau teman-teman coba pwd, lalu saya akan lihat direktori apa saja dan file apa saja di home directory ini dengan memasukkan perintah ls. Oke, di sini sudah ada dua file, yaitu project 1 dan latihan _linux. Di sini saya akan membuat lagi dengan memasukkan perintah touch. Saya coba ketikkan touch 2525.txt, lalu enter. Oke, dia akan secara otomatis langsung terbuat. Lalu saya akan melihatnya dengan perintah ls. Oke, langsung ada ya 2525.txt. Langsung muncul pada tampilan di file. Jadi dia akan langsung sinkron. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukannya dengan metode absolute path yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya. Ini saya clear dulu. Yang mana saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen di files. Oke, saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen, itu dengan memasukkan perintah dan enter. Untuk di .txt nya itu hanya sebagai contoh ya, jadi teman-teman bebas memasukkannya apa. Maka secara otomatis di dalam direktori dokumen langsung terbuat file yang seperti ini ya. Coba cek. Maka secara otomatis di dalam direktori dokumen langsung terbuat file yang seperti ini ya. Yang mana tadinya itu kosong, saya akan coba lagi dari terminal. Saya akan coba buat lagi direktori dengan perintah dan enter. Dia akan langsung terbuat, dan itu jika kita menggunakan absolute path. Oke, yang di .txt saya move trace aja, double klik dan move trace. Dan ketika saya perintahkan ls spasi dokumen, sudah hilang ya, sudah tidak ada. Nah, jadi untuk video kali ini kita hanya coba membuat file saja. Kita tidak mencoba menghapus file ini melalui CLI. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu perintah ls advance. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah untuk membuat file, yaitu dengan perintah touch. Sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Seperti yang kita tahu, ls itu digunakan untuk melihat file yang ada di dalam direktori. Nah, lalu apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail daripada ls yang biasa. Langsung saja teman-teman buka aplikasi terminal. Nah, ini saya sudah berada di home directory ya. Lalu saya ls. Ini dia akan menampilkan file yang sudah saya buat dan file-file defaultnya ya. Itu menggunakan ls biasa. Nah, terdapat perintah ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detailnya, yaitu dengan memasukkan komen ls spasi -a. Ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Dan kita coba enter dulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file yang awalnya titik, yang ini. Itu yang disebut dengan file tersembunyi. Jadi tanda bahwa file tersebut tersembunyi adalah yang diawali oleh titik seperti ini ya. Lalu ada ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Yang perlu teman-teman ketahui yang seperti ini ya, yang bulannya September terus tanggalnya 18, bulan September terus tanggalnya 12. Ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada file tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua ls tersebut, yaitu dengan komen ls spasi -la. Seperti ini. Enter. ls -la atau gabungan ls ini
digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut. Nah, jadi seperti ini ya, file dari file hiddennya. Diingat-ingat ya, hidden file itu yang berawalan titik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan membuat directory dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita itu membuat file menggunakan perintah touch, sekarang kita akan membuat sebuah directory dengan perintah mkdir. Kenapa nggak pakai touch? Karena touch itu hanya digunakan untuk membuat file, bukan untuk membuat suatu directory. Langsung saja teman-teman buka terminal atau CLI-nya. Seperti biasa, ketika kita baru saja membuka CLI atau terminal, kita akan diarahkan ke home directory. Di sini saya coba ls dulu. Bisa teman-teman lihat, di sini hanya ada directory default saja. Jadi saya akan mencoba membuat directory baru dengan perintah mkdir. Misalkan saya ingin membuat directory dengan nama directnew. Seperti ini saya ketikkan dulu. Lalu kita enter. Kemudian kita coba ls. Di sini sudah langsung ada directnew-nya ya. Lalu kita bisa masuk ke directory-nya dengan perintah kemudian enter. Oke, sekarang saya sudah berada di directory directnew. Oh ya, ketika misalkan kita coba cd 255.txt, kita coba enter, ini dia pasti nggak bisa karena dia itu adalah file. Jadi kita itu hanya bisa masuk ke directory aja ketika di CLI. Kita nggak bisa masuk ke file. Di sini ketika saya ls directnew-nya, dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada file apapun di dalamnya. Jadi akan kosong seperti ini. Saya memiliki cara atau metode untuk membuat directory di dalam directory. Lalu di dalam directory-nya itu terdapat directory lagi. Di sini saya kembali kepada directory dulu dengan perintah cd spasi titik-titik enter. Oke, saya sudah kembali ke parent directory-nya yaitu home directory. Sekarang saya akan clear terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin membuat directory di dalam directory lalu di dalamnya lagi ada directory lagi seperti ini, saya mempunyai metodenya. Caranya adalah dengan membuat directory yang pertama dulu. Masukkan perintah seperti ini. Jika sudah, kita gunakan raw ke atas, ketikkan lagi dir 2. Jika sudah, kita enter, lalu kita ls. Oke, di sini kita ketikkan lalu enter. Nah, berarti saya memiliki directory 3 di dalam directory 2. Nah, sekarang kita coba ls. Bisa teman-teman lihat, di sini ada directory 1 ya. Sekarang saya akan masuk ke directory 1 terlebih dahulu. Lalu kita ls. Di sini di dalam directory 1 terdapat directory 2. Kita coba masuk ke directory 2. Lalu kita ls. Nah, di sini di dalam directory 2 terdapat directory 3 ya. Di sini kita akan coba masuk ke directory 3. Lalu jika kita ls, dia tidak akan menampilkan apapun karena di dalam directory 3 itu tidak ada directory maupun file-file lainnya. Oke, saya akan kembali ke home dengan komen. Lalu saya enter. Dan ini saya sudah kembali ke home ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dengan file biasa dengan perintah ls -l. Mohon maaf, abaikan komen yang ini ya karena saya salah ketik. Kemudian enter. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya dengan melihat update yang ada di depannya, yaitu D. Di sini ada update D ya. Yang ini kalau directory itu pasti memakai update depan D. Tapi kalau bukan directory, dia update-nya bukan D. Maksudnya kalau file biasa dia itu tidak ada objek depan D-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah cp atau komen cp. Jadi apa itu perintah cp? Cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Dan cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita memiliki satu file, itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp. Itu kalau di terminal atau di CLI ya. Oke, langsung saja teman-teman running Debian-nya ya. Lalu masuk ke terminal dan juga files. Sini saya akan membandingkannya dengan tampilan di files atau cara mengkopinya dengan aplikasi files. Nah, di dokumen saya sudah memiliki 2 buah file. Kalau di sini kita hanya perlu blok saja, lalu double klik, lalu pilih yang copy dan bisa dipaste di directory mana saja.
Misalkan saya akan paste di directory home. Nah, dia akan langsung ada seperti ini ya. Berbeda jika kita menggunakan terminal. Itu kita harus memakai command cp. Di sini saya akan menggunakan absolute path. Kita cukup menggunakan command karena yang berada di dokumen itu adalah file halo1.txt dan halo2.txt, maka saya akan mengkopinya ke home seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian saya juga akan mengcopy yang halo2 ke home. Lalu kita enter. Nah, ini akan otomatis langsung tercopy. Lalu saya akan coba buat lagi file di CLI. Saya akan membuatnya dengan menggunakan absolute path. Misalnya saya gunakan nama touch, lalu enter. Seperti ini. Sekarang kita akan coba lihat di dokumen. Sudah ada ya halo3.txt-nya. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan /home/azah, yaitu dengan mengetikkan. Maaf, yang atas ada sedikit kesalahan, jadi lanjutannya ini ya, sehabis txt, spasi, lalu titik. Baru kita enter. Ini digunakan untuk mengcopy file ke directory yang sekarang. Lalu kita ls. Nah, dari halo1 hingga halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Teman-teman ketikkan saja. Misalkan di sini saya akan taruh di desktop. Seperti ini ya, lalu kita enter. Lalu kita lihat di desktopnya dengan perintah lalu enter. Nah, udah ada ya ini halo1.txt sampai halo3.txt. Lalu jika teman-teman misalkan punya halo1.txt sampai halo100.txt, itu teman-teman bisa mengkopinya atau mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi nggak perlu nulis halo1, halo2 sampai seterusnya sampai 100, itu kan capek. Nah, itu teman-teman bisa mendefinisikannya dengan bintang aja semuanya seperti ini. Misalkan di sini saya akan copy ke public, lalu kita enter. Nah, secara otomatis status file tersebut atau yang saya pindahkan di sini juga file tersebut akan tercopy. Kita akan coba ls public. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tercopy. Oke, jadi sebelumnya saya sudah punya directory 2 di dalam directory 1. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory? Kita bisa menggunakan, misalkan kita mengcopy directory 1, directory 2 ke /home/azah. Berarti seperti ini. Mohon maaf, yang di atas ada kesalahan. Jadi yang benar itu yang habis dir 2 ini ada spasi. Kemudian kita enter. Jadi kita akan mengcopy directory 2 yang ada di directory 1 ke directory yang sekarang. Kita bisa cek di file, lalu home. Di sini sudah ada directory 1 dan directory 2-nya ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai perintah cp. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-9, yaitu perintah mv. Jadi mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya mempunyai file dari halo1 sampai halo3. Lalu di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv, itu harus file apa dulu yang ingin diubah namanya, lalu nama baru untuk filenya. Jadi perintahnya seperti ini. Dan saya akan mengubah nama filenya menjadi, lalu saya coba ls, maka di sini namanya berubah menjadi replace.txt dan juga akan langsung sinkron dengan tampilannya. Kita coba lihat di files ya. Nah, ini oke, di sini saya clear terlebih dahulu. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Sebagai contoh, di dokumen itu terdapat 3 file, yaitu halo1, halo2, dan halo3. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya masuk dulu ke dokumen, lalu saya masukkan lagi komen, kemudian enter, lalu kita kembali ke parent directory-nya dengan komen. Lalu saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory home. Jadi perintahnya adalah, mohon maaf yang atas salah, jadi yang bener yang ini ya, txt habis itu spasi baru slash lagi, lalu saya enter. Oke, kita cek halo5 sudah hilang dari dokumen ya, dan pasti dia akan pindah ke home. Kita bisa cek di home.
Nah, ini dia berpindah ke home. Jadi untuk identifikasinya itu yang akan dipindah dan tujuannya kemana. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi apa itu rm? Rm merupakan singkatan dari remove. Rm digunakan untuk menghapus file dan juga digunakan untuk menghapus directory yang menggunakan rmdir. Oke, langsung saja kita coba. Ini saya akan menggunakan file replace.txt. Di sini kita tinggal memasukkan perintah. Nah, maka di files dia akan hilang. Lalu saya coba ls. Nah, replace.txt sudah tidak ada ya. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Di sini saya akan mencoba menghapus dari halo 2 sampai halo 5 dengan perintah. Lalu ketika saya ls, semuanya hilang. Bisa teman-teman lihat di sini halo 2, halo 3, halo 5 sudah tidak ada. Oke, sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Di sini saya akan mencoba menghapus direct new dengan perintah. Itu ada slash seperti ini karena ini menandakan bahwa dia adalah folder atau directory ya. Lalu saya enter, maka ketika saya ls dia sudah tidak ada, padahal files juga sudah tidak ada tentunya. Lalu saya akan mencoba menghapus directory dir1 dalam perintah, dan bisa teman-teman lihat di sini nggak bisa karena dalam directory dir1 itu masih terdapat file ataupun folder. Kita cek. Nah, ini dia, di dalam dir1 itu masih terdapat dir2. Jadi syarat untuk menghapus directory itu harus kosong dulu. Di sini saya remove dir3 dulu karena dia ada di dalam dir2 dengan perintah. Terus saya enter. Oke, sudah ya, kita lihat di tampilan file. dir3 sudah tidak ada. Sekarang kita akan remove dir2. Dan ini lalu kita enter, maka pastinya dir2 sudah tidak ada. Kita coba cek di files. Jadi ini di dir1 sudah tidak ada isinya lagi. Tadi isinya kan dir2, sekarang sudah hilang. Sekarang baru kita bisa meremove dir1 dengan perintah, maka dir1 akan hilang. Kita coba cek di files. Oke, di sini sudah tidak ada ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-9 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.